Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada mata kuliah Public Relation. Nah, pembahasan kali ini materi kita tentang praktisi Public Relation. Nah, apa sih praktisi Public Relation itu? Jadi, praktisi PR ini kita akan membahas siapa sih mereka, apa yang mereka lakukan, peran apa yang mereka mainkan, dan apa cita-cita profesional mereka. Jadi praktisi PR ini jadi kita akan tahu siapa mereka, apa yang dilakukan, dan apa saja sih peran mereka. Nah, tips-tips menjadi seorang praktisi PR itu ada 5. Yang pertama, writing. Jadi, tips utama untuk menjadi seorang praktisi PR yang terpandang, yang pertama harus punya kemampuan writing. Jadi, praktisi PR atau humas harus terampil dalam menulis. Jadi, publik saat ini tidak hanya bergantung pada wartawan atau media massa untuk mengakses informasi. Jadi, publik juga sudah bisa menjadikan media sosial, misalnya Facebook, Twitter, blog, dan lain sebagainya sebagai sarana bertukar informasi dan sarana berkomunikasi. Jadi seorang praktisi PR ini harus punya kemampuan writing, harus punya kemampuan writing, menulis. Jadi menginformasikan tentang instansi ataupun perusahaannya dengan cara menulis di Facebook, menulis di Twitter, dan di blog. Jadi perusahaan dan instansi mereka bisa menjadi lebih dikenal. Nah, yang kedua adalah kreativitas. Nah, jadi seorang praktisi PR ini harus punya kreativitas. Nah, jadi sarana komunikasi yang sangat kompleks dan banyaknya informasi menuntut para praktisi PR untuk kreatif dalam mengemas dan menyampaikan pesan. Jadi, menyampaikan pesan-pesan atau informasi atau berita terkait dengan informasi dan lembaga itu, seorang PR itu harus punya kreativitas. Bagaimana cara mengomunikasikan informasinya? Siapa sasarannya? Jika sasarannya kaum milenial, gaya bahasanya gaya bahasa milenial. Jika sasarannya adalah kalangan orang tua, nah menggunakan juga gaya bahasa yang sopan yang bisa diterima oleh kalangan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menguasai publishing tools. Apa sih itu? Nah, jadi internet dan alat-alat media sosial menjadikan praktisi humas atau PR itu punya banyak sarana informasi. Jadi praktisi PR saat ini harus tahu berbagai saluran komunikasi digital maupun tradisional untuk melihat kesempatan terbaik bagi pada klien atau employer mereka. Jadi seorang PR itu harus menguasai tools-tools yang bisa menunjang pekerjaan mereka. Harus menguasai Microsoft Office, kemudian harus menguasai editing video, harus menguasai media-media sosial, bagaimana mengoperasikannya, siapa sasarannya, apa-apa kaula muda atau generasi milenial senangnya menggunakan media sosial apa. Jadi dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka menguasai publishing tools itu sangat perlu dimiliki oleh seorang praktisi PR sehingga bisa menunjang profesi mereka untuk menjadi praktisi PR yang terpandang. Nah, yang keempat adalah praktisi PR ini harus profesionalisme. Jadi nilai-nilai inti advokasi, dia harus punya kejujuran, keahlian, mandiri, kesetiaan, dan keadilan. Dan terpenting bagi seorang praktisi PR. Jadi seorang praktisi PR itu punya kode etik, punya kode etik sendiri. Jadi seorang praktisi PR itu harus profesionalisme dalam bekerja, harus bekerja sesuai dengan bidangnya, harus bekerja sesuai dengan kode etiknya yang berlaku. Sama ketika kita menjadi seorang mahasiswa, tentunya kita punya kode etik, ada kode etik yang mengikat kita. Sama dengan praktisi PR ini. Jadi praktisi PR yang profesionalisme harus bekerja profesional sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, yang kelima adalah personable.
Jadi seorang praktisi PR ini harus punya kepribadian yang menarik dan pandai-pandai mengambil hati. Jadi dia bisa mengambil hati orang lain. Kemudian dia juga harus memiliki rasa pemersatu, bukan rasa pemisah. Jadi bukan memisahkan antara instansi, lembaga atau perusahaan dengan publiknya, tetapi seorang PR ini harus mampu menjadi pemersatu antara publik dengan perusahaan atau instansi ataupun lembaga. Jadi PR ini dituntut mendorong adanya komunikasi yang lebih baik, yang terkadang konfrontatif. Jadi PR ini dalam istilah good with people, dia harus berlaku baik pada semua orang, baik kepada publik, khalayak ataupun di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dari 5 tips tadi, nah itu adalah tips bagaimana menjadi seorang praktisi PR yang terpandang. Nah, apa sih? Jadi siapa mereka ya? Siapa mereka itu tadi adalah PR itu punya kemampuan writing, punya kemampuan kreativitas, menguasai publishing tools, kemudian bekerja secara profesionalisme dan menarik, mampu mengambil hati. Nah, sekarang apa sih peran dari public relation itu sendiri? Menurut Dozier and Broom, ada 2 peran PR. Yang pertama adalah peran manajerial, dan yang kedua adalah peran sebagai teknisi komunikasi. Nah, jadi peran yang melekat pada PR ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, ya. Jadi 2 kelompok, yaitu peran manajerial dan peran sebagai teknisi komunikasi. Nah, peran manajerial tersendiri di sini terbagi 3. Yang pertama, peran sebagai managerial expert prescriber, yaitu peran PR yang diakui sebagai ahli sehingga dipercaya untuk memberikan solusi bagi setiap masalah. Jadi peran manajerial di sini artinya pihak yang punya otoritas ketika ada masalah yang harus dibereskan. Jadi di sini ketika misalnya manajer yang tidak berpartisipasi sendiri akan menjadi tergantung kepada pakar praktisi ketika muncul isu yang berkaitan dengan PR. Jadi misalnya ketika ada masalah, seorang manajer di sini sangat membutuhkan PR, ya, sangat membutuhkan PR. Jadi peran sebagai expert prescriber di sini dipanggil dalam situasi-situasi krisis dan secara periodik selama menjalankan program, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi peran manajerial di sini dia berperan ketika ada masalah, ada isu-isu PR, ada isu-isu yang berkaitan dengan publik, yang berkaitan dengan perusahaan yang mesti diselesaikan. Jadi dalam artian peran sebagai expert prescriber ini ketika ada situasi krisis yang sedang dihadapi. Nah, peran yang kedua adalah communication facilitator, yaitu berperan memfasilitasi komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Jadi di sini bagaimana PR ini berperan sebagai pendengar yang peka dan broker komunikasi atau perantara dalam berkomunikasi antara publik dengan perusahaan ataukah dengan instansi atau lembaga. Jadi fasilitator komunikasi di sini bertindak sebagai perantara, interpreter dan mediator antara organisasi dengan publik. Mereka menjaga komunikasi 2 arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik publik ataupun perusahaan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan praktisi PR yang berperan sebagai fasilitator komunikasi di sini bertindak sebagai sumber informasi antara organisasi dan publiknya.
mereka berada di tengah-tengah ketika ada interaksi komunikasi antara publik dengan organisasi, kemudian menyusun agenda diskusi, kemudian menyatakan ulang suatu pandangan dari perusahaan, meminta tanggapan dari publik, dan membantu memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan komunikasi antara PR antara organisasi, lembaga, instansi atau perusahaan dengan publiknya. Jadi berperan sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publik. Nah, yang ketiga adalah problem solving facilitator. Nah, di sini PR berperan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah antara organisasi dengan publiknya. Jadi di sini PR berkolaborasi dengan manajer untuk memecahkan masalah. Jadi PR di sini merupakan bagian dari tim perencanaan strategi. Misalnya ketika ada masalah dalam perusahaan atau dalam organisasi, maka PR di sini membantu manajer atau orang-orang dalam organisasi di sini untuk memecahkan masalahnya. Jadi di sini misalnya ada masalah terkait dengan kebijakan, masalah terkait dengan produk, masalah terkait dengan prosedur dan tindakan organisasi. Nah, disinilah PR berperan sebagai pemecah masalah. Jadi memecahkan masalah antara organisasi dengan publiknya dengan tujuan adalah membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Misalnya ada masalah terkait dengan produknya ternyata tidak ramah lingkungan, ada demo dari masyarakat, ada isu-isu dari masyarakat. Nah, disinilah PR berfungsi sebagai pemecah masalah, fasilitator menyelesaikan masalah, mendengarkan keluhan-keluhan dari publik, dari masyarakat, kemudian dibawalah ke perusahaan, ke organisasi untuk kemudian dicari apa solusinya, apa solusi secara bersama-sama. Nah, sedangkan jika peran sebagai teknisi komunikasi di sini adalah PR melakukan tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi secara teknis. Maksudnya di sini adalah dalam biasanya keahlian komunikasi dan jurnalistik sangat diperlukan oleh seorang praktisi PR. Mengapa kemudian diperlukan? Karena seorang praktisi PR dia bekerja untuk menulis berita, mengedit berita untuk karyawan, menulis rilis dan feature, kemudian mengembangkan isi website dan menangani kontak dengan media. Jadi perannya sebagai teknisi komunikasi. Jadi biasanya praktisi ini tidak hadir saat ada masalah atau mencari solusi, tetapi jika PR berperan sebagai teknisi komunikasi ini, mereka akan bergabung ketika ada suatu program yang ingin dikomunikasikan atau diimplementasikan. Jadi biasanya mereka hanya bekerja pada saat ada informasi yang ingin disampaikan kepada halayak. Nah, biasanya praktisi PR yang berperan sebagai teknisi komunikasi di sini biasanya mereka adalah orang yang paling terakhir tahu masalah apa yang terjadi atau hal apa yang ingin dikomunikasikan. Jadi peran seorang PR di sini terbagi empat dalam dua kelompok, yaitu berperan sebagai manajerial. Jadi jika PR berperan sebagai manajerial artinya punya perilaku atau punya tindakan yang lebih luas cakupannya, misalnya sebagai pemecah masalah, kemudian sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publik, dan problem solving. Nah, sedangkan jika berperan sebagai teknisi komunikasi, PR di sini lingkupnya kecil, lingkup skala perannya kecil. Dia hanya menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi secara teknis, misalnya menulis berita, kemudian mengembangkan isi website. Nah,
apa sih pekerjaan spesialis seorang praktisi PR? Nah, yang pertama, praktisi PR itu adalah dia harus punya kemampuan menulis. Ya, jadi seorang praktisi PR di sini harus punya kemampuan menulis, ya, menulis dan menyunting. Jadi di sini praktisi PR di sini dia harus bisa menulis berita, ya. Dia harus bisa menulis berita, kemudian dia harus bisa menyunting berita apa, menyunting isi website, ya. Jadi menulis tentang berita, rilis berita yang akan disiarkan, baik itu dalam bentuk cetak ataukah disiarkan melalui media YouTube atau cerita-cerita newsletter untuk karyawan dan stakeholder eksternal. Jadi misalnya ada pesan website, pesan online, laporan tahunan, pidato, brosur, film dan slideshow, artikel publikasi perdagangan, iklan dan materi-materi pendukung teknis lainnya, ya. Jadi pekerjaan spesialis yang pertama seorang PR itu harus bisa menulis berita dan bisa menyunting berita. Nah, pekerjaan yang kedua yang kemampuan spesial yang harus dimiliki seorang praktisi PR adalah hubungan media dan publikasi. Nah, hubungan media seperti apa? Misalnya mengontak media koran atau majalah, kemudian menulis publikasi perdagangan jika ingin mempublikasikan atau menyiarkan berita atau feature tentang organisasi, kemudian merespon permintaan informasi oleh media. Misalnya ketika ada isu terkait dengan perusahaan, nah biasanya kan media mengontak perusahaan. Nah, jadi disinilah PR bekerja, dia berkomunikasi dengan media, kemudian memverifikasi berita atau membuka akses ke sumber informasi otoritatif. Jadi PR di sini dia bekerja sebagai spesialnya juga dia hubungan dengan media dan publikasi. Jadi berperan dalam menghubungkan antara perusahaan dengan media. Misalnya ketika ada isu-isu, kemudian PR di sini bertugas untuk memverifikasi beritanya. Nah, yang ketiga adalah riset atau penelitian. Nah, jadi pekerjaan seperti apa di sini? Yaitu mengumpulkan informasi tentang opini publik. Bagaimana opini publik tentang organisasinya, tentang perusahaannya, tentang lembaganya. Kemudian tren-tren apa yang sedang booming, isu apa yang sedang muncul, iklim politik apa, peraturan perundang-undangan apa, liputan media, opini kelompok kepentingan, dan pandangan-pandangan lain yang berkenaan dengan stakeholder organisasi. Jadi tugasnya di sini adalah mencari data di internet, kemudian jasa online, data pemerintahan elektronik, serta mendesain riset program untuk melakukan survei dan menyewa perusahaan riset. Jadi di sini adalah bagaimana PR meriset tentang apa isu-isu yang ada di publik yang berkaitan dengan organisasi, tren-tren apa, liputan media apa, kemudian apa ada kaitannya dengan perusahaan, apakah bisa merugikan perusahaan ataukah malah menguntungkan perusahaan atau organisasi atau lembaga. Jadi pekerjaannya seputar meriset, mendesain program, kemudian lakukan survei terkait dengan kepuasan publik, kepuasan halayaknya. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen dan administrasi. Nah, manajemen dan administrasi di sini di mana bekerja sama dengan manajer lain. Jadi seorang PR dia bekerja sama dengan manajer dalam organisasi, bagaimana kebutuhan apa yang dibutuhkan, kemudian apa prioritas kita dalam meningkatkan citra organisasi, kemudian mendefinisikan publik, seperti apa publik organisasi kita,
kemudian apa tujuannya, kemudian mengembangkan strategi-strategi dan taktik yang bisa digunakan untuk meningkatkan citra organisasi. Jadi di sini biasanya yang berkaitan dengan manajemen itu misalnya menata personel, kemudian terkait dengan anggaran, kemudian jadwal program, menschedulkan jadwal-jadwal apa yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jadwal dalam waktu jangka panjang. Nah, yang berikutnya adalah melakukan konseling. Nah, melakukan konseling seperti apa? Jadi misalnya seorang PR ini akan memberikan saran kepada manajemen dalam masalah, apakah itu masalah politik, masalah sosial, ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasinya. Jadi di sini seorang PR dia berkonsultasi dengan tim manajemen bagaimana cara menghindari atau merespon krisis. Ya, jadi di sini apakah bagaimana cara agar terhindar dari krisis misalnya, ataukah ketika krisisnya sudah terlanjur bagaimana cara meresponnya, kemudian bagaimana menyusun strategi untuk mengelola atau merespon isu-isu yang sensitif dan kritis. Jadi di sini berperan sebagai counseling, melakukan counseling kepada orang-orang dalam organisasi, bagaimana kita menghadapi krisis, bagaimana merespon krisis, kemudian bagaimana cara menanggulangi krisis itu. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan khusus atau acara spesial. Nah, yang seperti apa? Jadi seorang PR di sini harus mampu mengatur dan mengelola misalnya konferensi pers, open house, pemotongan pita atau grand opening perusahaan atau organisasi, acara ulang tahun, pengumpulan dana, mengunjungi toko terkemuka, mengadakan kontes, program penghargaan, dan kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Jadi PR di sini dia harus punya spesialis sebagai penyelenggara kegiatan khusus atau acara spesial. Dia mengatur bagaimana ketika ada konferensi pers dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa memperbaiki citra perusahaan di publiknya. Nah, kemampuan apa lagi? Berpidato. Jadi seorang PR di sini harus mampu tampil di depan kelompok atau dia memberikan latihan kepada SDM-SDM yang ada bagaimana memberikan kata sambutan, bagaimana mengelola juru bicara untuk menjelaskan platform organisasi di depan audiens penting. Jadi harus mampu berpidato, harus menguasai public speaking ya, seorang PR harus menguasai public speaking. Nah, selanjutnya seorang PR itu harus mampu memproduksi. Produksi seperti apa? Jadi dia harus memproduksi, harus bisa membuat atau menciptakan saluran komunikasi dengan keahlian, misalnya keahlian multimedia, kemudian termasuk seni, tipografi, fotografi, tata letak, kemudian komputer desktop publishing, merekam audio dan video, editing, dan menyiapkan presentasi audiovisual. Nah, jadi seorang PR di sini dituntut untuk memiliki kecakapan seperti memproduksi berita dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk video. Misalnya ada produk baru yang ingin diluncurkan, bagaimana PR di sini mampu membuat tampilan audiovisual yang bisa menarik perhatian publik, perhatian khalayak. Nah, selanjutnya adalah memberikan pelatihan. Nah, memberikan pelatihan di sini artinya seorang PR ini harus bisa mempersiapkan seorang eksekutif atau bicara untuk menghadapi media dan di hadapan publik. Nah, misalnya ketika ada isu, ada krisis yang sedang terjadi, jadi di sini para manajer atau karyawan sudah dilatih untuk berbicara, tampil di depan umum. Jadi PR yang melatih mereka bagaimana di dalam organisasi itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi membantu memperkenalkan perubahan dalam kultur, kebijakan, struktur, dan proses organisasional. Jadi memberikan pelatihan kepada SDM-SDM yang ada. Siapa sih bagi yang bertugas ketika misalnya ada isu, ada krisis yang ingin respon, bagaimana cara tampil di depan umum.
Nah, yang terakhir adalah kontak. Jadi seorang PR di sini dia menjadi penghubung dengan media. Ya, misalnya ada isu yang ingin direspon dengan cepat, maka PR yang berhubungan dengan media. Kemudian ada isu yang ingin diselesaikan dengan publik, maka PR ini berhubungan dengan komunitas tersebut. Atau bagaimana PR ini menjalin komunikasi dengan kelompok internal dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam lembaga, kemudian dengan publik eksternal. Ya, jadi di sini bagaimana PR berkomunikasi dengan media, bisa mengontak media ketika ada isu, kemudian bisa mengontak komunitas atau halayak sasaran, kemudian berkomunikasi dengan karyawan dalam lingkup internal dan eksternal. Nah, jadi di sini PR bertindak sebagai mediator antara organisasi dan stakeholder penting. Dengan tugasnya apa? Dia mendengarkan pandangan-pandangan dari halayak, dari stakeholder, kemudian menegosiasikan, bertugas untuk bernegosiasi, mengelola konflik, dan menjalin kesepakatan. Ya, jadi seorang PR ini harus cakap, mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Nah, apa sih syarat menjadi seorang profesi yang berprofesi sebagai komunikasi? Apa syaratnya? Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, ability to communicate. Jadi seorang PR di sini harus mampu berkomunikasi yang baik terhadap internal maupun eksternal. Jadi seorang PR ini harus mampu berkomunikasi dengan berbagai macam karakter, ya. Jadi berbagai macam karakter dalam lingkup internal saja itu bermacam-macam karakternya, apalagi dengan publik eksternal, ya. Jadi di sini dimana harus mampu dan berusaha memahami serta berusaha untuk bersikap setoleran mungkin kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi penakut atau penjilat. Jadi kemampuan berkomunikasi di sini bagaimana dia misalnya ketika berhadapan dengan seseorang yang mempunyai karakter yang lemah lembut. Nah, seorang PR di sini harus juga berbicara dengan lemah lembut. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang keras, bisa jadi kita sebagai PR harus menjadi lebih keras lagi untuk bisa mengubah pandangannya atau mengubah pendapatnya. Nah, yang kedua, ability to organize, kemampuan untuk mengorganisasikan. Nah, dalam hal ini kemampuannya dapat diartikan sebagai kemampuan manajerial yang dapat mengelola program-program apa yang akan dia jalankan PR. Misalnya mengumpulkan data, kemudian melakukan perencanaan, mengkomunikasikan program, dan mengevaluasi program. Ya, jadi kemampuan mengorganisasikan itu bagaimana kita memulai fact finding, ya, mengumpulkan data, kemudian planning, melakukan perencanaan, communicating, mengkomunikasikan program yang akan kita laksanakan, dan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap program yang telah kita laksanakan. Bagaimana tingkat keberhasilannya, apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu dipertahankan. Nah, selanjutnya adalah ability to get on with people. Jadi kemampuan bergaul atau membina relasi. Jadi kemampuan di sini bisa diartikan sebagai kemampuan menciptakan jaringan dengan pihak yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan atau kegiatan PR itu sendiri. Jadi di sini bagaimana kita menciptakan hubungan yang lebih akrab dengan relasi yang bisa mendukung program kita. Misalnya program apa yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita harus mampu bergaul, mampu menciptakan relasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan program yang akan kita laksanakan. Tentunya dalam membina relasi ini pun harus terjalin take and give antara keduanya. Jadi ada sinergi antara PR dengan publik yang tetap berlandaskan pada integritas profesi. Jadi di sini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, tentunya kita harus memberikan sesuatu. Bagaimana caranya kita take and give, memberi dan menerima, memberikan dan menerima sesuatu yang bisa menunjang
menunjang program yang akan kita lakukan. Ya. Selanjutnya adalah personal integrity, berkepribadian utuh atau jujur. Jadi setiap pekerjaan sebenarnya bukan hanya seorang PR, kita dituntut untuk memiliki sikap yang jujur, ya. Jadi profesi apapun kita harus memiliki nilai kejujuran dalam diri kita, karena yang dapat membentuk kredibilitas atau kepercayaan orang lain terhadap kita atau terhadap organisasi kita atau lembaga kita adalah kejujuran kita. Jadi banyak kasus yang dimana kredibilitas seseorang dalam berbagai profesi itu melupakan kejujuran. Jadi terkadang orang melupakan kejujuran, mereka hanya berfokus kepada hasil tanpa mempertimbangkan apakah dia jujur atau tidak. Jadi itu salah. Jadi apalagi kita seorang PR, kita harus mempunyai kepribadian yang jujur. Selanjutnya adalah imajinasi. Kita harus memiliki imajinasi. Imajinasi seperti apa? Tentunya kita harus memiliki ide-ide, gagasan, bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana menyusun rencana yang bisa melahirkan kreativitas kerja. Misalnya ketika ada event, apakah itu pameran, apakah itu workshop, seminar, press conference, kemudian ataukah penerbitan media, ataukah menangani krisis. Jadi semua pekerjaan itu harus memerlukan pengamatan yang tajam, persepsi yang baik, serta pemikiran yang orisinil, sehingga ini ada kaitannya dengan pola-pola komunikasi, ya. Jadi seorang PR itu harus punya imajinasi yang kuat. Bagaimana pameran ini akan saya adakan supaya halayak yang hadir banyak, halayak tertarik untuk mengikutinya. Bagaimana ketika ada press conference, bagaimana supaya perhatian publik itu berpusat kepada organisasi kita atau lembaga kita. Nah, selanjutnya adalah karakteristik. Jadi PR di sini banyak orang yang tertarik dalam dunia PR, ya, tertarik untuk menekuni ilmu PR dan memiliki keinginan untuk berkarir di bidang PR. Alasannya mengapa? Karena mereka menganggap bahwa PR adalah profesi yang menjanjikan, baik di industri maupun pemerintahan. Jadi PR sendiri memiliki peran sebagai jembatan yang menghubungkan sebuah perusahaan atau organisasi dengan publik. Jembatan di sini maksudnya dia membuka peluang untuk menghubungi dunia usaha atau pemerintah dengan publik atau stakeholder. Jadi di sini seorang praktisi PR dia harus punya karakteristik. Nah, jadi untuk menekuni PR, ya, untuk menekuni PR di mana kita tahu sendiri bahwa perannya adalah sebagai jembatan, sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publik, dengan stakeholder. Nah, tentunya untuk melakukan itu seorang PR harus memiliki karakteristik. Nah, karakteristik apa yang harus dimiliki seorang PR? Yang pertama adalah keterbukaan mempelajari trik baru. Nah, jadi di sini menjadi seorang praktisi PR bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kita harus dituntut untuk terus belajar dan berlatih, apalagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi PR itu harus mampu ikuti zaman. Jadi di sini PR bidang yang dinamis dan terus berkembang. Jadi sama dengan ilmu sosial, beda dengan ilmu eksak, ya. Jadi ilmu sosial itu mengikuti perkembangan zaman, sama dengan praktisi PR. Ya, jadi PR di sini karena pekerjaannya adalah dinamis, terus berkembang, sehingga seorang praktisi PR di sini dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Caranya beradaptasi adalah mempelajari trik-trik baru. Contohnya penggunaan media sosial. Jadi misalnya sebelumnya jika sebuah perusahaan hanya bisa menggunakan press release atau konferensi pers ketika mengumumkan produk baru mereka atau sekedar update tentang perusahaan. Nah, dengan hadirnya sosial media seperti sekarang,
Jadi sosial media merupakan platform baru. Jadi seorang PR harus bisa mempelajari platform sosial media ini, bagaimana caranya menyampaikan berita dan update perusahaan secara langsung. Jadi jika zaman dahulu menggunakan dengan cara konferensi pers atau dengan cara press release ketika ada produk baru, nah seorang PR ini harus mengikuti zaman apa sekarang? Zaman sosial media. Ya, zaman sosial media. Jadi PR harus mampu menyampaikan secara langsung ketika ada produk baru yang ingin diluncurkan oleh perusahaan melalui sosial media. Tetapi tidak menutup kemungkinan press release dan konferensi pers tetap digunakan sesuai kebutuhan. Ya, jadi meskipun ada trik-trik baru dalam menghadapi publiknya, tentunya konferensi pers dan press release tetap digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi keterbukaan mempelajari trik baru di sini artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang industri media, ya tentunya media sosial banyak digunakan oleh perusahaan, misalnya Facebook, Instagram, kanal-kanal YouTube. Nah, semua itu adalah trik-trik baru dalam industri sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan membangun hubungan yang baik. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PR ini adalah jembatan untuk menghubungkan antara perusahaan dengan publik. Jadi praktisi PR dituntut untuk memiliki keterampilan membangun hubungan yang baik antara publik, stakeholder, maupun klien-klien dari perusahaan. Jadi keterampilan membangun hubungan yang baik ini tentu tidak mudah, ya. Itu bukan hal yang mudah dan butuh waktu, butuh kesabaran, dan harus dilatih. Jadi bagaimana seorang PR di sini harus mengenal mereka, harus mengenal siapa sih publiknya, siapa sih stakeholdernya, siapa sih publik internalnya, siapa sih publik eksternalnya. Jadi ketika sudah mengenal mereka, kemudian memperhatikan lagi kebiasaan dan pola pikirnya. Publik saya pola pikirnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Karyawan internal, publik internal, kebiasaannya seperti ini, pemikirannya seperti ini. Jadi untuk bisa menjalin hubungan yang baik, tentunya kita harus mengenal mereka. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal, harus memperhatikan kebiasaannya. Kemudian memiliki keahlian menulis. Lagi-lagi seorang PR itu harus punya karakter penulis, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, seorang PR ini dituntut untuk memiliki keahlian dalam menulis. Misalnya banyak pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, misalnya menulis press release, kemudian bagaimana menulis berita di media sosial. Nah, jadi PR itu harus punya banyak keahlian dalam hal menulis berita, informasi, bagaimana menjangkau kaula muda, generasi milenial, orang tua, bagaimana cara berkomunikasi di media sosial, bagaimana cara berkomunikasi via email misalnya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah detail oriented. Nah, jadi detail oriented di sini seorang praktisi PR yang harus memiliki banyak detail. Jadi harus berhati-hati, ya, detail. Jadi sifatnya di sini seorang PR harus detail, harus berhati-hati. Misalnya, jadi seorang praktisi PR harus memperhatikan setiap statement yang dikeluarkan, press release yang dikeluarkan, informasi apapun yang dikeluarkan yang beredar di publik, ya. Jadi harus detail informasi apa yang bisa disampaikan dan yang tidak bisa disampaikan. Karena di sini apa saja yang dikomunikasikan kepada publik itu akan mempengaruhi kepercayaan dan citra perusahaan kita atau organisasi kita. Jadi pekerjaan praktisi PR ini lebih menitik beratkan pada kualitas, bukan kuantitas, ya. Bukan kuantitas seberapa sering Anda tampil di depan umum, tetapi seberapa bagus Anda ketika mengkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki citra perusahaan, untuk mempengaruhi
kepercayaan publik terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, lagi-lagi berkata jujur, ya. Jadi, seorang praktisi yang profesional itu harus menampilkan diri kita secara jujur, secara tulus, karena sedikit saja kesalahan akan berpengaruh pada reputasi kita. Kita sering kali mendengar satu kebohongan bisa menutupi 1000 kebaikan. Nah, begitulah pekerjaan PR. Meskipun selama ini kita selalu menampilkan citra kita yang baik, selalu berkata jujur, tetapi sekali saja kita berkata tidak jujur, maka kredibilitas kita, kepercayaan kita akan rusak, reputasi kita akan hancur. Jadi, misalnya ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan, janganlah menyampaikannya secara bohong, ya. Meskipun terkadang hal-hal negatif yang akan kita komunikasikan, tetapi bagaimana kita mengomunikasikannya dengan baik, ya. Jadi karena salah satu etika dari seorang PR itu adalah tidak boleh berbohong, harus selalu berada pada kebenaran. Jadi lebih baik kita disukai karena berpegang pada prinsip, pada moral, pada etika kita bahwa kita harus jujur, daripada kita dikenal sebagai praktisi PR yang tidak etis. Terkadang kan seorang PR itu dituntut untuk menutupi suatu isu, ya. Misalnya ada isu terkait dengan perusahaan. Nah, PR dituntut untuk berbohong kepada publik, tetapi itu bertentangan dengan etika profesional seorang PR. Jadi seorang PR itu tidak boleh berbohong di hadapan publik, harus menyampaikannya secara jujur. Jadi seorang PR harus bisa berkomunikasi dengan perusahaan, dengan organisasi, bahwa hal-hal seperti ini sebaiknya jangan disampaikan. Jadi intinya adalah jujur. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui kapan saatnya harus bersikap tegar. Maksudnya di sini tentunya kita sebagai seorang praktisi PR tentunya seringkali dihadapkan pada kritikan, ya, banyak kritikan. Contohnya pada saat menghadapi krisis atau pada saat informasi kita ditolak oleh media, nah kita dituntut untuk tetap tegar dan tidak berputus asa. Jadi ini merupakan bagian dari pekerjaan keseharian kita sebagai praktisi PR. Jadi bisa dikatakan bahwa bagian dari latihan untuk menuju praktisi PR yang lebih andal dan profesional. Jadi misalnya press release kita ditolak, bagaimana kita berusaha bersikap tegar, menerimanya, kemudian memperbaikinya. Oke, jadi intinya adalah seorang praktisi PR itu harus jujur, ya, harus jujur, harus punya kreativitas, harus tegar, dan kemampuan dalam berkomunikasi, ya. Intinya bagaimana seorang PR mengomunikasikan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perusahaan yang bisa memperbaiki citra perusahaan tanpa merugikan masyarakat atau publiknya atau halayaknya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.